warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Saputra, kelas 83. Saya sekarang berada di Museum Benteng Heritage dan Museum Golok Indonesia. Museum Golok Indonesia diresmikan oleh Komandan Grup 1 Kopassus TNI Angkatan Darat oleh Kolonel I. Ketut Merta Gunarda di Tangerang diresmikan pada tanggal 16 April 2021. Yang nama saya Bagus, saya akan jadi pemandu di hari ini. Golok itu perkakas, ya kan? Golok itu kayak orang tahu ya, golok itu perkakas. Tapi lucunya dari sejarah mengatakan katanya golok itu sebuah pusaka. Nah kalau pusaka kan harus nggak boleh sembarang pakai. Kenyataannya kita tinggal pegang doang, memotong pohon, memotong ranting, memotong pisang, atau tinggal potong aja kan, nggak pakai doa-doa atau apa-apa gitu. Jadi sebenarnya golok itu pusaka itu bagaimana? Dan ternyata setelah kita dapat barangnya, baru kelihatan ternyata memang seperti ini nih. Nah, makanya jangan diabaikan saja. Nah, seperti kita lihat, ternyata golok yang dipakai untuk keseharian dan golok yang dipakai untuk pusaka seperti ini bentuknya berbeda. Kalau kita lihat, kalau di rumah kayaknya nggak ada lurik-lurik kayak begini kan. Di rumah kayaknya polos aja, polos biasa gitu. Kayak golok yang harus anak bawa. Dulu. Nah kayak gini kan goloknya nanti polos ini doang. Itu tumpul kok. Buat belajar silat kalau kok. Nah ini kan kayak gini kan biasanya goloknya kan. Tapi yang tadi keluarin goloknya kok kayak ada corak-coraknya, ada lurik-luriknya. Nah itulah yang sebenarnya membuat kita mencetus kita untuk membuat museum ini. Karena banyak orang di luar sana, termasuk kita juga awalnya, nggak tahu kalau misalkan ternyata golok itu menyimpan sebuah informasi. Nah kayak gini, kok ada corak-coraknya. Kalau kita bayangkan orang zaman dulu bikinnya gimana? Kalau zaman sekarang kan gampang, tinggal tempat pakai mesin, tinggal panggil tukang suruh bikin beres, pakai mesin plat. Mau kalau zaman dulu gimana bikinnya? Zaman dulu nggak ada mesin, zaman dulu nggak ada tukang. Tapi zaman dulu juga kita nggak bisa nyuruh orang. Akhirnya muncullah para empu, namanya empu. Mereka yang bikin, mereka tempat pelan-pelan dari bahannya dari bahan pasir, besi pasir, dileburin, dicetak di tempat-tempat sampai akhirnya jadi seperti ini. Nah, kayak liter. Nah ini yang namanya pamor, yang susah didapat di benda-benda biasa, hanya ada di pusaka saja. Golok Ciomas. Nah, kita yang bagus. Golok Ciomas sesuai dengan namanya dibuat oleh empu-empu di daerah Ciomas. Itu daerah Bandung ya? Iya, daerah Bandung Ciomas. Dimana kalau kita lihat contohnya adalah seperti ini. Nomor 1, 2, 3, dan nomor 5. 6 juga sih. Ini adalah ciri-ciri golok dari Ciomas. Di mana empunya itu dikatakan mereka memiliki namanya sebuah palu pusaka. Aku pernah sih palu siloka atau palu apa gitu ya, saya temen aku. Sudah telepon sih kalau tadi. Nah jadi dengan palu itu di tempat menggunakan palu tersebut sehingga dijadikanlah sebuah pusaka. Lalu kalau kita lihat di sini, ini bisa dibilang pusaka lebih modern ya. Artinya zaman kemerdekaan, yaitu di belakang setelah kemerdekaan dari 1940-an belakang. Seperti ini. Nah. Saya sekarang berada di Museum Benteng Heritage yang diresmikan pada tanggal 11 bulan 11 2011. Restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa yang diduga dibangun pada sekitar abad ke-17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di kota Tangerang. Tindakan restorasi ini didasarkan oleh kesadaran akan
pentingnya melestarikan peninggalan sejarah dari setiap budaya yang ada di Indonesia. Bersama Nusantara agar kita tidak menjadi bangsa yang miskin dengan peradaban sehingga mengalami amnesia sejarah. Menemukan banyak hal dari sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia serta berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan masa lalu. Mulai dari pendaratan nenek moyang orang-orang yang membawa Tangerang di Teluk Naga pada tahun 1407 yang dipimpin oleh Chen Qilong. Diduga mereka merupakan bagian dari rombongan armada Zheng He, seorang laksana Tiongkok yang beragama Islam dan yang melakukan 7 kali pelayaran ke Nanyang dengan armada yang berjumlah hampir 300 kapal serta mengikut sekitar 30.000 orang pada era dinasti Ming dari tahun 1405 sampai 1433. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.